Kalau khusyuk itu diartikan konsentrasi, Rasulullah berarti tidak khusyuk. Meskipun bisa nanti khusyuk itu diartikan seperti sahabat Nabi yang kena tombak, kena panah. Kemudian beliau mengatakan, karena waktu itu kan belum ada obat bius untuk ngelepas panahnya, itu kan terasa sakit. Kemudian kata beliau, sudah saya sholat dulu, nanti ketika tengah saya sholat, cabut anak panah itu. Karena kalau saya sedang tidak sholat dan dicabut anak panah, wah itu sakit luar biasa. Maka biarkan saya sholat, nanti saat saya sholat, cabut anak panah, tidak terasa. Sama sekali. Itu juga mana khusyuk, tapi bukan satu-satunya. Karena Rasulullah juga pernah sholat ketika sujud lama betul sujudnya, lama. Sampai sahabat mengira ini Rasulullah kenapa? Jangan-jangan Rasulullah pingsan ini. Kok sujudnya lama? Ternyata setelah dilihat Rasulullah itu di tengkuknya duduk cucu beliau. Kan kalau ke masjid Rasulullah itu selalu bawa cucu. Jadi cucu beliau itu saat Rasulullah mengimami dan Rasulullah sujud, cucunya itu duduk di tengkuknya Nabi. Sehingga Nabi itu memperlama sujudnya. Kenapa Nabi memperlama sujud? Karena kata Rasulullah, kalau nanti saya bangun dari sujud, sementara dia masih duduk, nanti dia jatuh terjungkal. Maka saya memperlama sujud, biarkan dia tunggu pergi sendiri. Apakah sholatnya Nabi enggak khusyuk? Tentu tidak. Maka khusyuk makna yang sebenarnya adalah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi khusyuk. Ketika kita salat Allahu Akbar, bukan hanya lisan saja mengatakan Allah Maha Besar, tapi hati kita mengatakan kalau Allah lah Maha Besar, apalah kedudukan kita ini di hadapan Allah. Itulah mengapa gerakan salat mulai dari takbir sampai salam, gerakan mana yang paling bagus? Gerakan yang mana yang paling dicintai oleh Allah? Sujud. Kenapa mesti sujud? Karena dengan sujud itu menunjukkan kekhusyuan kita. Apa itu khusyuk? Rendahnya kita, hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita rela memposisikan kepala yang paling kita muliakan sejajar dengan kaki yang kita hinakan. Maka sekali lagi, kalau seumpama khusyuk itu diartikan dengan gak sadar apa-apa, waduh kita semua hampir mustahil khusyuk. Jangankan kita kena tombak, jangankan kita kena panah, nyamuk menggigit aja kita terasa. Badan gatal aja pun kita terasa. Tapi jangan kecil hati. Berarti kami tidak khusyuk Ustaz. Khusyuk. Karena khusyuk itu bukan hanya soal konsentrasi, tapi merasa rendah diri di hadapan Allah.